Hidupku dulu sederhana, penuh mimpi yang tinggi tapi selalu terhempas oleh realitas pahit. Namaku Anissa, seorang gadis biasa berusia 24 tahun yang lahir dari keluarga pas-pasan. Ayahku hanya seorang sopir angkot, sementara ibuku berjualan gorengan di depan rumah untuk menambah penghasilan. Hidup kami selalu serba cukup, tapi tidak pernah lebih. Namun sejak ayahku jatuh sakit parah akibat gagal ginjal, semua beban keluarga seolah menumpuk di pundakku. Aku yang baru saja lulus kuliah, belum sempat bekerja, sudah harus memikirkan biaya rumah sakit yang mencapai puluhan juta per bulan. Dari sinilah awal kisah gelap hidupku dimulai. Hari itu, aku duduk termenung di ruang tunggu rumah sakit. Suara mesin monitor jantung ayah berdetak pelan, sementara dokter baru saja memberitahu bahwa ayah harus segera menjalani cuci darah rutin jika ingin bertahan hidup. Biayanya lebih dari yang bisa kubayangkan. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tak tahu harus mencari uang dari mana. Aku sudah mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, tapi hasilnya nihil. Hutang menumpuk, dan ibuku hanya bisa menatapku dengan wajah penuh keputusasaan. Di tengah rasa putus asa itu, muncullah sosok yang kelak mengubah jalan hidupku. Namanya Fahri, seorang pria berusia 43 tahun, anggota DPR yang dikenal kaya raya dan berpengaruh. Aku mengenalnya pertama kali ketika ikut kerja paruh waktu sebagai resepsionis di sebuah acara seminar politik. Fahri yang saat itu menjadi pembicara, beberapa kali melirikku dengan tatapannya membuatku tak nyaman. Awalnya kupikir hanya sekadar perhatian biasa, tapi aku salah. Beberapa hari kemudian, ia menghubungiku lewat nomor yang entah bagaimana ia dapatkan. "Anissa, kamu butuh uang, kan?" Begitu kalimat pertamanya. Aku kaget. Bagaimana ia tahu? Seakan Fahri sudah membaca seluruh isi kepalaku. Aku mencoba menghindarinya, tapi setiap kali aku menolak, ia selalu kembali dengan janji yang lebih besar. Sampai akhirnya, di satu malam, ia menyebut angka yang membuatku nyaris pingsan, 350 juta rupiah per bulan, jika aku mau menikah siri dengannya. Aku terdiam, tubuhku bergetar. Aku bukan gadis murahan yang bisa dibeli dengan uang, tapi bayangan wajah ayahku yang lemah di ranjang rumah sakit membuatku goyah. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. Bagaimana mungkin aku bisa menolak tawaran sebesar itu, sementara keluargaku butuh pertolongan segera? Aku tahu ini jalan yang salah, tapi aku merasa tak punya pilihan lain. Malam itu aku tak bisa tidur. Ibuku menanyakan kenapa aku melamun terus, dan aku hanya menjawab, "Gak apa-apa, Bu." Padahal hatiku terbelah dua. Antara menjaga kehormatanku atau menyelamatkan nyawa ayahku. Hingga akhirnya, aku menyerah. Aku menghubungi Fahri, dengan suara bergetar kukatakan, Aku setuju." Hari pernikahan siri itu berlangsung sangat sederhana, hanya ada seorang penghulu dan 2 saksi yang sudah disediakan Fahri. Aku bahkan tak merasakan apa-apa ketika ijab kabul berlangsung, yang ada hanya hampa dan tangisan di dalam hati. Aku merasa seolah menjual diriku sendiri demi uang, tapi di sisi lain aku tahu bahwa uang itu bisa menjadi penyelamat bagi keluargaku. Benar saja, setelah akad selesai, Fahri langsung menyerahkan koper berisi uang tunai. Tanganku gemetar saat menerimanya, antara syukur dan jijik pada diriku sendiri. Namun, ternyata mimpi burukku baru saja dimulai. Malam itu, ketika semua orang sudah pulang, Fahri membawaku ke sebuah rumah mewah yang katanya akan menjadi tempat tinggalku mulai sekarang.
Rumah besar dengan pagar tinggi itu lebih mirip penjara bagiku. Begitu pintu kamar terkunci, wajah asli Fahri muncul. Tatapannya buas, tangannya kasar, dan aku tahu malam itu aku benar-benar kehilangan kebebasanku. Sekarang kamu sudah jadi istriku, jadi jangan coba-coba menolak. Kamu milikku, Anissa, bisiknya di telingaku. Tubuhku bergetar, rasa takut menyelimuti seluruh tubuhku. Aku mencoba menolak, tapi genggamannya terlalu kuat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dipaksa dalam ikatan yang seharusnya suci. Sejak hari itu, hidupku berubah jadi neraka. Setiap malam Fahri menuntutku untuk melayani nafsunya. Ia tak pernah peduli apakah aku lelah, sakit, atau menangis. Baginya aku hanyalah barang yang sudah dibeli dengan harga mahal. Aku sering mengurung diri di kamar mandi, menangis sejadi-jadinya, tapi semua itu tak mengubah kenyataan. Ironisnya, dari luar orang-orang mengira aku wanita paling beruntung. Mereka melihatku dengan tas mahal, mobil mewah, dan gaya hidup yang serba glamor. Padahal di balik semua itu, aku hanya boneka yang dipaksa tersenyum. Aku ingin berteriak, ingin kabur, tapi ancaman Fahri terlalu menakutkan. Ia selalu berkata, kalau kamu berani melawan, keluargamu yang akan jadi taruhannya. Aku terjebak. Demi ayahku, demi keluargaku, aku rela menanggung semua penderitaan itu. Tapi dalam hati kecilku, aku selalu berdoa agar ada keajaiban yang bisa membebaskanku dari neraka ini. Hari-hari setelah pernikahan siri itu terasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap pagi aku terbangun dengan tubuh lelah dan mata sembab akibat menangis semalaman. Kadang aku menatap cermin, hampir tak mengenali wajahku sendiri. Aku merasa seperti orang asing dalam tubuhku, gadis yang dulu punya mimpi kini berubah jadi tawanan dalam rumah mewah yang bagaikan penjara emas. Fahri semakin menunjukkan wajah aslinya. Jika di luar ia dikenal sebagai politisi berwibawa, penyayang rakyat, dan pengusaha sukses, maka di dalam rumah ia menjelma menjadi sosok kejam, penuh nafsu, dan tak pernah puas. Setiap malam ia menuntut hal yang sama. Aku tak pernah diberi pilihan, hanya dipaksa menurut. Kalau aku berani menolak, tangannya yang keras akan mendarat di wajah atau lenganku. Kamu sudah kubayar mahal, jadi jangan banyak tingkah, katanya kasar dengan mata melotot. Aku ingin kabur, tapi kemana? Rumah besar itu dijaga satpam 24 jam. Ponselku diawasi, bahkan aku tak bisa menghubungi ibuku dengan leluasa. Fahri selalu mendikte apa yang harus kukatakan saat video call dengan keluarga. Bilang ke mereka kalau kamu bahagia, kalau aku memperlakukanmu dengan baik. Jangan coba-coba cerita yang aneh-aneh, ancamnya sambil menodongkan pistol kecil yang selalu diselipkan di pinggangnya. Sungguh, aku hidup dalam ketakutan. Kadang aku berpikir, lebih baik aku mati saja daripada terus hidup seperti ini. Tapi setiap kali aku teringat wajah ayah yang masih terbaring di rumah sakit, aku kembali menguatkan diri. Uang 350 juta per bulan yang Fahri berikan memang berhasil membiayai cuci darah ayah, membeli obat-obatan, bahkan membayar hutang-hutang keluarga. Ibuku selalu berkata, "Nisa, kamu benar-benar malaikat penyelamat keluarga ini. Ibu nggak tahu kamu kerja apa. Tapi terima kasih, Nak." Kata-kata itu menusuk hatiku, membuatku menangis sendirian di kamar mandi setiap malam. Namun semakin lama, aku mulai melihat tanda-tanda bahwa dunia gelap Fahri lebih dalam dari yang kukira.
Aku sering mendengar telepon-telepon rahasia, suara-suara orang yang memanggilnya dengan kode tertentu, bahkan kadang ia pulang dalam keadaan mabuk dan membawa koper penuh uang yang tak jelas asal-usulnya. Pernah suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara teriakan di ruang tamu. Aku mengintip dari tangga, dan kulihat Fahri sedang memukul seorang pria yang ternyata adalah anak buahnya sendiri. Darah bercucuran dari bibir pria itu, sementara Fahri berteriak, "Jangan main-main dengan aku. Kalau sampai proyek ini bocor, habis kalian semua." Aku tercekat. Proyek apa yang dimaksud? Apa pekerjaan Fahri sebenarnya? Aku baru sadar bahwa laki ini bukan sekadar anggota DPR biasa. Ia punya jaringan gelap, kekuasaan yang besar, dan siap melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Aku semakin takut. Bagaimana jika suatu saat aku ikut terseret dalam urusannya? Rasa takut itu terbukti benar ketika suatu hari aku menerima sebuah amplop hitam misterius di bawah pintu kamar. Aku tak tahu siapa yang meletakkannya, mungkin salah satu orang dalam rumah itu yang masih punya belas kasihan padaku. Isinya membuat darahku berdesir, foto-foto Fahri bersama seorang wanita lain, juga salinan dokumen rahasia tentang aliran dana gelap ke rekening luar negeri. Di bawahnya tertulis kalimat singkat, "Kamu harus hati-hati. Hidupmu dalam bahaya." Aku gemetar membaca itu. Siapa yang mengirim? Apa maksudnya? Apakah ini jebakan? Namun malam itu, aku memberanikan diri bertanya pada Fahri. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Mas, apa benar kamu punya istri lain?" Seketika wajahnya berubah merah padam. Ia melempar gelas ke dinding hingga pecah berantakan. "Jangan pernah tanya hal itu lagi. Kamu pikir kamu siapa berani mengatur aku?" Tangannya menampar pipiku begitu keras hingga aku terjatuh. Sejak saat itu, aku tahu hidupku benar-benar di ujung tanduk. Fahri semakin kasar, semakin posesif. Ia tak mau aku keluar rumah, tak mau aku berinteraksi dengan siapapun. Bahkan sopir pribadi yang dulu mengantarku belanja kini diganti dengan orang baru yang lebih kejam. Aku merasa seluruh kehidupanku telah direnggut dariku. Tapi takdir memberi sedikit cahaya saat aku bertemu seseorang, sopir lama Fahri, bernama Raka. Ia diam-diam menghampiriku ketika aku sedang duduk di taman belakang rumah. Dengan suara berbisik, ia berkata, "Mbak, saya tahu hidup Mbak berat. Saya pernah lihat semua perlakuan Pak Fahri. Saya juga tahu rahasia besar beliau. Kalau Mbak mau, saya bisa bantu Mbak keluar dari sini." Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Hati kecilku ingin percaya, tapi aku juga takut ini hanya jebakan Fahri untuk mengujiku. Namun Raka meyakinkanku dengan menunjukkan flash disk kecil dari sakunya. Ini bukti korupsi dan perdagangan gelap yang dilakukan Pak Fahri. Kalau ini jatuh ke tangan yang tepat, karirnya habis. Tapi saya nggak bisa bergerak sendiri. Mbak butuh keberanian besar. Aku hampir tak bisa bernapas. Jadi benar, semua firasatku tentang Fahri adalah nyata. Ia bukan hanya seorang politisi, tapi juga pelaku kejahatan besar. Aku ingin sekali segera kabur, melapor, dan membebaskan diri. Tapi ketakutan mengikatku. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau keluargaku jadi korban? Malam itu aku kembali ke kamar dengan hati berdebar. Fahri pulang larut dengan bau alkohol menyengat. Ia langsung menarikku ke kamar, lagi-lagi memaksaku melayani keinginannya. Aku pasrah,
Tubuhku kaku, mataku menatap kosong ke langit-langit. Tapi dalam hati, api kecil mulai menyala. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari jalan keluar. Hari-hari berikutnya aku mulai diam-diam merencanakan sesuatu. Aku berusaha mendekati Raka lebih sering, pura-pura hanya mengobrol ringan. Dari dialah aku tahu bahwa Fahri sering melakukan transaksi di luar negeri dan menyimpan uang dalam jumlah besar di rekening rahasia. Aku juga tahu bahwa beberapa kali ia menghilang berhari-hari untuk bertemu dengan jaringan gelapnya. Semua informasi itu semakin membuatku yakin aku harus bertindak. Namun ternyata Fahri mulai curiga. Ia sering memandangku dengan tatapan tajam, seakan membaca pikiranku. Kamu ada main sama siapa, Nisa? Jangan coba-coba hianati aku. Sekali aku tahu kamu berkhianat, keluargamu akan hancur, katanya sambil menodongkan pistol ke kepalaku. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku mencoba tegar. Aku nggak mungkin berani, Mas, jawabku lirih, meski hatiku berteriak ketakutan. Malam itu aku menangis sepanjang malam. Aku sadar bahwa langkahku berikutnya akan menentukan hidup dan matiku. Kalau aku diam, aku akan terus jadi budak Fahri. Tapi kalau aku melawan, taruhannya adalah nyawa. Di tengah tangis itu, aku berdoa pada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya Allah, kalau memang aku ditakdirkan menderita, aku pasrah. Tapi kalau ada jalan keluar, tunjukkanlah, ya Rab. Lindungi keluargaku, jangan biarkan mereka jadi korban. Dan entah kebetulan atau takdir, esoknya aku mendapat kabar mengejutkan dari rumah sakit. Dokter bilang ayahku mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Uang dari Fahri memang berhasil membuat ayahku mendapat perawatan terbaik, dan peluangnya untuk sembuh semakin besar. Aku menangis lega. Tapi bersamaan dengan itu, aku tahu waktuku semakin singkat. Aku tak bisa terus-terusan menjual diriku demi uang. Aku harus memilih kebahagiaan keluarga atau kehormatanku sendiri. Dan malam itu, ketika Fahri pulang dengan wajah penuh amarah setelah mendengar kabar ada investigasi tentang proyeknya, aku tahu badai besar sedang menunggu. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang penuh luka. Untuk pertama kalinya, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku harus melawan apapun risikonya. Malam itu udara begitu mencekam. Langit mendung, kilatan petir sesekali menyambar, seakan alam pun ikut menahan napas. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamar yang terkunci dari luar. Fahri pergi sejak sore, wajahnya penuh amarah setelah menerima telepon misterius. Dari potongan kalimat yang kudengar, sepertinya proyek gelapnya sedang diselidiki aparat. Ketakutan bercampur amarah membuatnya semakin berbahaya. Aku tahu, jika ia pulang nanti, aku bisa jadi pelampiasannya. Tanganku gemetar ketika menyentuh flash disk yang diam-diam diberikan Raka padaku sore tadi. Mbak, ini kesempatan terakhir. Kalau malam ini dia sibuk, kita harus keluar. Kalau tidak, hidup Mbak nggak akan pernah aman lagi, katanya serius. Aku ingin percaya, tapi bayangan pistol Fahri dan ancamannya pada keluargaku selalu menghantui. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku mendengar suara mobil memasuki halaman, disusul langkah-langkah kaki berat. Jantungku berdegup kencang. Pintu kamar terbuka keras, dan di ambang pintu berdirilah Fahri, wajahnya merah, napasnya bau alkohol, dan tangannya menggenggam pistol. Nisa, kamu tahu nggak,
Hidupku sekarang kacau karena laporan itu. Siapa yang berani bocorin urusan aku? Teriaknya sambil menendang meja kecil hingga pecah. Tubuhku kaku, mulutku terkunci. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Tapi Fahri mendekat, tangannya mencengkeram daguku kasar. Kamu, ya? Kamu yang berkhianat. Aku menggeleng panik. Bukan aku, Mas, sumpah, tapi ia semakin kalap. Pistol itu kini diarahkan tepat ke keningku. Kalau aku jatuh, kamu juga jatuh, Nisa. Ingat itu. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu belakang. Fahri menoleh, curiga. Ia berjalan keluar kamar sambil menggenggam pistol. Saat itulah aku sadar, ini kesempatan terakhirku. Dengan jantung nyaris meledak, aku meraih flash disk dari bawah bantal, lalu berlari ke arah jendela kamar yang sedikit terbuka. Kudengar suara langkah Fahri semakin jauh, lalu teriakan samar-samar. Aku memanjat keluar, kakiku terluka terkena pecahan kaca, tapi aku tak peduli. Di halaman belakang, Raka sudah menunggu dengan motor. Cepat, Mbak, katanya sambil menarik tanganku. Aku naik dengan tergesa, dan kami melesat ke kegelapan malam, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi neraka bagiku. Angin malam menerpa wajahku, tapi tak mampu menenangkan rasa takut. Aku memeluk erat tas kecilku yang berisi flash disk. Raka, kita mau kemana? Tanyaku dengan suara bergetar. Ke kantor KPK. Ini satu-satunya cara, Mbak. Bukti ini harus sampai ke mereka sebelum Fahri menemukan kita, jawabnya. Namun perjalanan itu tidak mudah. Baru setengah jam melaju, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul dari belakang, lampu sorotnya menyilaukan mata. Aku menoleh, dan hatiku nyaris berhenti berdetak. Itu mobil Fahri. Ia mengejar kami. Cepat, Raka. Dia di belakang, teriakku panik. Raka menambah kecepatan, motor melaju kencang menembus jalan sepi. Tapi mobil jauh lebih cepat. Aku bisa melihat Fahri dari kaca spion, wajahnya beringas, pistolnya teracung keluar jendela. Terdengar letusan senjata, peluru menembus udara malam, nyaris mengenai kami. Aku menjerit, tubuhku gemetar tak terkendali. Pegangan kuat, Mbak, teriak Raka, membelok tajam ke jalan kecil. Motor oleng, hampir terjatuh, tapi berhasil kembali seimbang. Mobil Fahri mengejar, suara mesin meraung ganas. Rasanya seperti adegan dalam mimpi buruk yang nyata. Kami akhirnya tiba di sebuah pos polisi kecil. Dengan sisa tenaga, aku dan Raka turun, berlari masuk. Polisi yang berjaga kaget melihat kami. Tolong, Pak. Saya punya bukti kejahatan anggota DPR. Nyawa saya terancam, kataku sambil mengacungkan flash disk. Polisi itu tampak ragu, mungkin tak percaya, tapi saat itulah mobil Fahri berhenti mendadak di depan pos. Ia keluar dengan pistol terhunus. Serahkan perempuan itu ke saya. Dia istriku. Ini urusan rumah tangga, teriaknya lantang. Polisi panik, beberapa langsung mengangkat senjata. Situasi memanas. Aku bersembunyi di balik meja, tubuhku gemetar. Suara tembakan kembali terdengar, membuat semua orang berteriak. Dalam kekacauan itu, Raka menarikku ke ruang belakang pos. Kita harus segera kabur lagi. Mereka mungkin gak berani tahan Fahri, tapi KPK pasti bisa.
Kita harus sampai ke sana malam ini juga, katanya dengan tegas. Aku mengangguk, meski lututku lemas. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil patroli yang akhirnya setuju mengawal kami. Sepanjang jalan, aku terus berdoa, memeluk flash disk erat-erat. Rasanya waktu berjalan begitu lambat. Aku takut setiap detik bisa jadi detik terakhirku. Sesampainya di kantor KPK, aku hampir tak percaya masih hidup. Petugas menyambut kami dengan wajah serius. Raka menyerahkan flash disk itu, sementara aku menceritakan semua penderitaan dan ancaman yang kulalui. Suaraku bergetar, air mata mengalir tanpa henti. Semua yang selama ini kupendam akhirnya keluar. Tak butuh waktu lama, berita tentang penangkapan anggota DPR bernama Fahri meledak di media. Semua bukti korupsi, pencucian uang, dan jaringan gelapnya terbongkar. Wajahnya terpampang di televisi, bukan lagi sebagai pejabat terhormat, tapi sebagai penjahat. Aku menatap layar itu dengan perasaan campur aduk, lega, hancur, sekaligus takut. Namun perjuanganku belum selesai. Fahri sempat berteriak-teriak saat digiring ke mobil tahanan. Anissa, aku nggak akan diam. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu dan keluargamu akan menyesal. Ancaman itu terus terngiang di telingaku. Hari-hari berikutnya aku hidup dalam program perlindungan saksi. Aku dan keluargaku dipindahkan ke tempat rahasia. Ayahku akhirnya mendapat perawatan yang lebih baik tanpa harus bergantung pada uang haram Fahri. Ibuku menangis saat tahu kebenarannya. Kenapa kamu nggak cerita dari awal, Nisa? Ibu nggak rela kamu menderita seperti ini. Aku hanya bisa memeluknya, menangis dalam diam. Aku kehilangan banyak hal, kehormatan, kebebasan, bahkan diriku sendiri. Tapi aku juga belajar, keberanian untuk melawan kezaliman adalah harga mati. Hidupku mungkin tak lagi sama, tapi setidaknya aku berhasil keluar dari neraka itu. Malam terakhir sebelum dipindahkan ke tempat baru, aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar samar di balik awan. Aku berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih telah menyelamatkanku. Biarlah luka ini jadi pelajaran, biarlah penderitaan ini jadi penghapus dosa. Aku hanya ingin hidup tenang bersama keluargaku." Dan di detik itu juga, untuk pertama kalinya sejak pernikahan siri itu, aku merasa benar-benar bebas.